Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Lur. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat di mana kita akan membahas berbagai misteri, rahasia leluhur, serta hal-hal unik seputar weton Jawa yang selalu bikin penasaran. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar cerita tentang orang yang sudah berkali-kali disantet, tapi tetap saja hidupnya baik-baik saja? Atau kisah seorang dukun yang menyerah total karena ilmunya selalu mental saat mengincar seseorang? Nah, ternyata, hal itu tidak lepas dari weton kelahiran mereka. Ada beberapa weton yang memang dipercaya kebal terhadap santet. Bukan hanya sekadar mitos, tapi konon sudah terbukti dari generasi ke generasi. Bahkan, ada satu weton yang katanya bikin dukun angkat tangan karena tak mampu menembus energi pelindungnya. Sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini biar kita makin semangat membahas misteri-misteri Jawa yang penuh makna. Jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga yang menulis sholawat selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya sekadar hari lahir. Ia dipercaya sebagai pintu energi yang bisa membuka tabir kepribadian, rezeki, bahkan hubungan seseorang dengan alam gaib. Ada weton yang auranya lembut, ada yang rezekinya deras, ada juga yang konon sulit terkena ilmu hitam. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 weton yang dipercaya kebal santet, dan nomor 4 inilah yang paling ditakuti para dukun. Jadi, pastikan kalian simak sampai habis ya. 1. Weton Jumat Kliwon Lur. Di antara semua weton, Jumat Kliwon barangkali adalah yang paling sering disebut-sebut dan dianggap sakral. Banyak orang Jawa percaya bahwa siapapun yang lahir di hari ini membawa aura mistis bawaan sejak lahir. Bahkan, tak sedikit orang yang mengatakan bahwa Jumat Kliwon adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib, sehingga mereka yang lahir di weton ini berada dalam lingkaran perlindungan sekaligus pengaruh spiritual yang kuat. Dalam hitungan pasaran Jawa, Jumat sudah dianggap hari keramat, dan Kliwon adalah pasaran yang identik dengan alam gaib. Bayangkan jika keduanya bersatu. Maka tak heran bila orang yang lahir di Jumat Kliwon dipercaya kebal terhadap santet, teluh, dan guna-guna. Energi negatif ibarat pecahan gelap yang dilempar ke cermin, ia akan mental balik tanpa bisa menembus permukaan. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Konon, seorang perempuan bernama Sari, lahir di Jumat Kliwon. Sejak muda, ia sering dikelilingi cerita aneh. Pernah suatu ketika ada tetangga yang iri padanya dan mencoba mengirim santet. Tapi bukan Sari yang sakit, justru anak dari si pengirim yang tiba-tiba jatuh sakit keras tanpa sebab. Setelah orang pintar turun tangan, terungkap bahwa pagar gaib Sari begitu kuat sehingga energi kiriman itu terpental balik, bahkan mengenai keluarga pengirim. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mencoba mengusiknya. Mengapa orang Jumat Kliwon begitu kuat menolak santet? Dalam kepercayaan Jawa, orang dengan weton ini memiliki pendamping gaib atau leluhur penjaga yang selalu mengiringi mereka. Pendamping ini bukan sembarang makhluk, melainkan roh suci atau energi leluhur yang ditugaskan untuk menjaga keturunan. Maka, ketika ada ilmu hitam diarahkan pada mereka, sang penjaga inilah yang menghadang dan memusnahkannya. Bahkan, ada pepatah di kalangan dukun Jawa. Yen ketemu wong lahir Jumat Kliwon, ojo sembrono. Yen salah langkah, balane luwih abot. Artinya, bila bertemu orang kelahiran Jumat Kliwon, jangan sembarangan, sebab salah langkah bisa berakibat lebih parah. Selain perlindungan dari santet, orang Jumat Kliwon juga memiliki daya tarik mistis yang sulit dijelaskan. Mereka sering terlihat berbeda, meskipun penampilannya sederhana. Ada sesuatu dalam tatapan mata atau sikap mereka yang membuat orang merasa segan, bahkan sedikit merinding. Tak jarang, orang yang baru pertama kali bertemu merasa seolah-olah ada magnet gaib yang memancar dari dirinya. Inilah sebabnya, orang dengan weton Jumat Kliwon sering dianggap punya karisma alami. Mereka bisa jadi pemimpin, tokoh masyarakat, atau guru spiritual. Meski begitu, aura mereka sering menimbulkan salah paham. Ada yang kagum, ada juga yang merasa takut tanpa alasan jelas. Cerita lain datang dari seorang pria bernama Mbah Wiryo, seorang sepuh di Jawa Timur. Ia bercerita bahwa dulu ada seorang pemuda Jumat Kliwon yang menjadi target dukun terkenal.
Sang dukun mengirim santet berkali-kali, tapi anehnya selalu gagal. Pernah suatu malam, dukun itu bermimpi bertemu sosok tinggi besar bersorban putih yang menghadangnya sambil berkata, "Kowe ora iso ngambah dheweke dilindungi." Sejak saat itu, dukun tersebut tidak berani lagi mencoba. Namun, aura besar ini juga membawa tanggung jawab. Orang Jumat Kliwon tidak boleh sembrono. Jika hidupnya jauh dari kebaikan, justru energi mistis yang menyertainya bisa berbalik menjadi beban. Banyak cerita bahwa orang Jumat Kliwon yang berbuat zalim justru mengalami karma cepat. Sebaliknya, jika ia hidup dengan doa, amal, dan ketulusan, maka pagar gaibnya makin kokoh dan tak tertembus. Keistimewaan lain dari Jumat Kliwon adalah kepekaan spiritual. Mereka sering bisa merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang biasa. Kadang mereka bermimpi yang menjadi kenyataan, atau bisa merasakan bila ada energi gaib di sekitarnya. Inilah yang membuat mereka sering dijadikan tempat bertanya atau dimintai nasihat. Dari sisi kesehatan batin, orang Jumat Kliwon juga jarang sekali jatuh sakit akibat teluh atau pelet. Jikapun mereka sakit, biasanya lebih karena faktor fisik, bukan serangan gaib. Bahkan, banyak cerita bahwa orang Jumat Kliwon tetap sehat meski menjadi target ilmu hitam berkali-kali. Dengan kata lain, Jumat Kliwon adalah weton sakral yang kebal terhadap serangan santet dan teluh. Mereka dilindungi oleh aura leluhur, punya pagar gaib alami, dan energi mistis yang membuat dukun segan untuk mengusik. Tapi ingat, kekuatan itu bukan untuk sombong, melainkan amanah. Jika digunakan untuk kebaikan, hidup mereka akan diberkahi. 2. Weton Rabu Pon Lur, paling ditakuti dukun. Kalau kita bicara tentang weton yang benar-benar membuat para dukun geleng kepala, maka Rabu Pon adalah jawabannya. Dalam hitungan Jawa, Rabu melambangkan keseimbangan, sedangkan Pon memiliki energi bumi yang sangat kuat. Kombinasi keduanya menciptakan pribadi yang seakan-akan menjadi cermin gaib. Apapun energi yang diarahkan pada mereka, baik itu santet, teluh, pelet, atau guna-guna, justru akan mental balik kepada pengirimnya. Ibaratnya begini, bayangkan Anda melempar bola ke dinding kaca tebal. Bukannya kaca itu pecah, bola malah terpental kembali dengan kecepatan yang sama, bahkan kadang lebih kencang. Itulah gambaran energi yang dimiliki oleh orang dengan weton Rabu Pon. Mereka tidak hanya kebal terhadap serangan gaib, tapi juga mampu mengembalikan energi buruk itu pada asalnya. Tak heran jika dalam dunia perdukunan Jawa, ada ungkapan, "Ojo sembrono karo wong Rabu Pon, mergo santetmu bisa bali marani awakmu dewe." Artinya, jangan sembarangan dengan orang kelahiran Rabu Pon, sebab santetmu bisa kembali kepadamu sendiri. Ada kisah terkenal di sebuah desa di Jawa Tengah tentang seorang pria bernama Jatmiko, lahir di weton Rabu Pon. Sejak muda, Jatmiko dikenal pekerja keras dan jujur. Namun, kesuksesannya membuat beberapa orang iri. Konon, ada dukun bayaran yang disewa untuk mengirim teluh kepadanya. Anehnya, bukannya Jatmiko yang sakit, justru dukun tersebut tiba-tiba jatuh sakit parah. Tubuhnya panas, matanya merah, dan ia berteriak-teriak ketakutan setiap malam. Setelah ditelusuri oleh sesepuh desa, ternyata teluh yang ia kirim justru kembali menghantam dirinya. Semenjak kejadian itu, nama Jatmiko semakin dihormati, dan orang-orang percaya bahwa itu semua karena weton kelahirannya. Bukan hanya cerita rakyat, tapi di kalangan para spiritualis Jawa pun sudah jadi rahasia umum bahwa Rabu Pon memiliki tameng karma langsung. Apapun niat jahat yang ditujukan pada mereka akan langsung mendapat balasannya, entah cepat atau lambat. Bahkan, seringkali balasannya terjadi seketika. Itulah sebabnya, banyak dukun memilih mundur bila tahu targetnya adalah orang dengan weton ini. Selain kebal dari santet, orang Rabu Pon juga dikenal memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Mereka jarang sekali goyah atau mudah dipengaruhi oleh bujuk rayu. Pelet pun sulit menembus hati mereka. Sekalipun ada yang mencoba, hasilnya sering gagal. Kalaupun mereka jatuh cinta, itu murni karena pilihan hati, bukan karena pengaruh ilmu hitam. Energi Rabu Pon ini juga berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Mereka sering terlihat tenang, tidak banyak bicara, tapi punya wibawa alami. Orang lain yang berada di dekatnya sering merasa segan, bahkan tanpa alasan yang jelas. Ada yang bilang,
Wibawa itu datang dari energi leluhur yang menjaga mereka. Namun, energi sebesar ini tentu tidak datang tanpa tanggung jawab. Orang Rabu Pon harus menjaga diri dari sifat sombong, angkuh, atau suka meremehkan orang lain. Jika mereka tergelincir pada jalan yang salah, maka energi pantulan yang biasanya melindungi bisa berbalik menjadi beban. Konon, orang Rabu Pon yang berbuat zalim justru akan mengalami karma yang lebih cepat dibanding weton lainnya. Keistimewaan lain dari orang Rabu Pon adalah kepekaan terhadap tanda-tanda gaib. Mereka sering merasa firasat ketika sesuatu yang buruk akan terjadi. Kadang mereka bermimpi aneh, atau tiba-tiba gelisah tanpa alasan, yang kemudian terbukti sebagai pertanda. Tidak jarang, mereka juga bisa merasakan bila ada orang yang berniat buruk padanya, meski orang itu belum bertindak. Di sisi sosial, orang Rabu Pon sering dijadikan tempat berlindung oleh orang lain. Ada keyakinan bahwa jika seseorang merasa diganggu makhluk halus atau takut disantet, maka dengan mendekat ke rumah orang Rabu Pon, gangguan itu akan mereda. Sebab, pagar energi Rabu Pon begitu kuat, hingga mampu melindungi orang lain di sekitarnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Rabu Pon adalah weton yang paling ditakuti dukun. Mereka bukan hanya kebal santet, tapi juga punya energi pantulan yang bisa membuat pengirim santet celaka. Wibawa mereka besar, aura mereka kuat, dan mereka seringkali dilindungi oleh leluhur serta hukum alam itu sendiri. Namun, semua kekuatan itu adalah titipan. Jika mereka hidup dalam kebaikan, pagar gaib itu akan semakin kokoh. Tapi jika hidup dalam keangkuhan, pagar itu bisa rapuh. 3. Weton Senin Legi Lur. Orang yang lahir di hari Senin Legi seringkali dianggap memiliki aura yang tenang, teduh, dan penuh keteguhan. Tapi jangan salah, di balik ketenangan itu tersimpan sebuah energi bumi yang amat kokoh. Kalau kita ibaratkan, Senin Legi ini seperti batu karang di tengah lautan. Ombak bisa datang bergulung-gulung, badai bisa mengguncang, tapi karang itu tetap berdiri kokoh tanpa bergeser sedikit pun. Begitulah gambaran energi dari orang yang lahir di weton ini. Konon, orang Senin Legi ini seringkali sulit disentuh oleh energi negatif, termasuk santet, teluh, dan guna-guna. Bukan karena mereka mencari ilmu kebal atau berlatih kesaktian, tapi memang sejak lahir sudah memiliki pagar gaib bawaan. Dalam perhitungan primbon Jawa, Senin Legi ini memadukan elemen bumi yang stabil dengan aura putih yang bersih, sehingga ketika ada energi gelap yang mencoba masuk, ia langsung ditolak dan dipantulkan kembali. Bayangkan saja, jika ada seseorang yang iri atau dengki lalu mengirim santet, energi itu ibarat sebuah panah. Panah tersebut meluncur kencang. Tapi ketika mengenai tubuh atau aura orang Senin Legi, panah itu mental balik seperti membentur perisai baja. Tidak jarang, justru pengirim santet itu yang mengalami sakit atau celaka. Maka tidak heran, dukun-dukun yang paham betul ilmu Jawa sering menyarankan, jangan sembarangan mengusik orang Senin Legi, karena bisa berbalik ke diri sendiri. Banyak cerita yang beredar di desa-desa tentang keistimewaan weton ini. Misalnya, ada seorang petani yang hidup sederhana, lahir pada hari Senin Legi. Konon, beberapa kali ada orang iri karena lahannya selalu subur dan hasil panennya melimpah. Orang iri itu kemudian mencoba mengirim teluh. Namun apa yang terjadi? Bukannya petani itu yang sakit, justru si pengirim yang terbaring tak berdaya selama berhari-hari. Setelah diselidiki oleh orang pintar, ternyata yang menjadi pelindung adalah weton kelahirannya. Energi Senin Legi menolak semua serangan, dan mengembalikannya pada si pengirim. Selain perlindungan dari santet, Senin Legi juga dipercaya punya aura penenang bagi orang lain. Saat ada konflik, mereka seringkali menjadi penengah, karena kehadirannya menimbulkan rasa tentram. Bahkan, banyak orang datang mendekat bukan karena diminta, tapi karena merasa nyaman berada di dekatnya. Inilah salah satu ciri khas orang yang auranya kuat tapi tidak menekan, melainkan menyejukkan. Namun, jangan kira orang Senin Legi selalu pasif. Ketika ada sesuatu yang benar-benar mengusik, terutama yang menyangkut keluarganya, mereka bisa menunjukkan ketegasan luar biasa. Dan disinilah kekuatan batinnya muncul, membuat orang-orang segan dan berpikir dua kali untuk macam-macam terhadap mereka. Ada pula mitos bahwa Senin Legi sering dijadikan tempat berlindung. Maksudnya begini, ketika ada seseorang yang merasa diganggu makhluk halus atau takut terkena teluh, mereka seringkali datang dan duduk di rumah orang Senin Legi. Kenapa?
Karena secara tidak sadar, rumah itu terasa adem, tenang, dan terlindung. Energi negatif seakan enggan masuk. Seperti halnya lampu yang memancarkan cahaya di tengah gelap, aura Senin Legi menjadi benteng alami. Dari sisi spiritual, banyak leluhur Jawa percaya bahwa Senin Legi adalah weton penjaga bumi. Mereka membawa keseimbangan, menjadi penopang keluarga, bahkan lingkungan sekitarnya. Karena itu, tidak heran jika banyak tokoh masyarakat, pemimpin desa, atau orang yang dituakan, lahir pada weton ini. Mereka dipercaya mampu menjaga harmoni, bukan hanya dalam keluarga, tapi juga dalam lingkungannya. Tapi tentu saja, semua kekuatan ini bukan berarti membuat mereka kebal terhadap segala hal. Kalau orang Senin Legi berbuat zalim, menumpuk dosa, dan hatinya dipenuhi iri serta dengki, maka pagar gaib itu akan melemah dengan sendirinya. Seperti sebuah perisai yang mulai retak, lambat laun ia akan kehilangan kekuatannya. Sebaliknya, jika mereka hidup dengan hati yang tulus, rajin berdoa, dan menjauhi perbuatan buruk, maka kekuatan pelindungnya semakin besar. Ada sebuah ungkapan Jawa, "Sapa kang urip becik, bakal kawales becik." Artinya, siapa yang hidup dengan kebaikan, akan mendapat balasan kebaikan. Ungkapan ini sangat cocok untuk menggambarkan Senin Legi. Jadi, kesimpulannya, orang dengan weton Senin Legi adalah pribadi yang tenang, teduh, namun membawa pagar gaib kuat sejak lahir. Santet, teluh, atau kiriman energi negatif biasanya tidak mempan pada mereka, bahkan seringkali kembali mengenai pengirimnya. Mereka bagaikan tanah yang kokoh, menjadi pelindung tidak hanya untuk dirinya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. 4. Weton Selasa Pahing Lur. Orang yang lahir di Selasa Pahing seringkali digambarkan sebagai pribadi yang penuh semangat, berapi-api, dan tak mudah dikalahkan oleh keadaan. Dalam hitungan weton Jawa, Selasa memiliki unsur api, sedangkan Pahing punya nilai energi yang sangat tinggi. Ketika keduanya bertemu, terbentuklah pribadi dengan aura yang membara, penuh kekuatan, dan sulit ditembus oleh energi gelap. Kalau tadi Senin Legi diibaratkan seperti batu karang yang kokoh, maka Selasa Pahing ini ibarat kobaran api yang tak pernah padam. Semua energi negatif yang mencoba mendekat akan hangus terbakar sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Inilah mengapa banyak orang percaya, santet, teluh, atau guna-guna seringkali tidak mempan pada Selasa Pahing. Bukan hanya mental, tapi kadang energi buruk itu hancur lebur tak bersisa. Ada cerita dari seorang sesepuh di Jawa Timur. Konon, ada seorang pria bernama Surono, lahir di hari Selasa Pahing. Sejak muda, ia sering jadi incaran orang iri karena bisnisnya maju pesat. Beberapa kali orang mencoba mengirim teluh, tapi bukannya Surono yang sakit, justru orang yang iri itulah yang jatuh sakit sendiri. Menurut cerita, saat teluh itu dikirim, ia seperti dilempar ke kobaran api, panas, terbakar, dan akhirnya kembali menghantam pengirimnya. Kisah ini membuat nama Surono dikenal sebagai orang kebal santet di kampungnya. Meski sebenarnya ia hidup sederhana dan tak pernah mencari ilmu kebal. Keunikan orang Selasa Pahing ini juga terlihat dari sikap mereka. Mereka cenderung pemberani, tidak gampang takut dengan gangguan gaib. Saat orang lain mungkin lari terbirit-birit melihat bayangan hitam atau mendengar suara aneh, orang Selasa Pahing justru berdiri tegak, menatap balik tanpa rasa gentar. Aura panas mereka membuat makhluk halus enggan mendekat. Bahkan, dalam kepercayaan Jawa, orang dengan weton ini bisa membuat jin atau makhluk gaib kepanasan bila terlalu lama berada di dekatnya. Tapi, energi besar ini punya dua sisi. Jika hati mereka bersih, api ini menjadi pelindung, penjaga, dan sumber kekuatan. Namun, jika mereka dipenuhi amarah, iri, dan kebencian, api itu bisa menjadi senjata yang melukai dirinya sendiri. Orang tua Jawa dulu sering memberi nasihat kepada anak-anak yang lahir Selasa Pahing, "Aja gampang nesu, awas geni bisa ngobong awakmu dewe." Artinya, jangan mudah marah, sebab api bisa membakar dirimu sendiri. Hal menarik lainnya, orang Selasa Pahing biasanya punya aura kepemimpinan alami. Mereka sering dianggap kuat, berwibawa, dan suaranya didengar. Tidak heran kalau banyak yang lahir di weton ini menjadi tokoh masyarakat, pemimpin kelompok, bahkan pemimpin spiritual. Mereka bukan hanya membawa energi panas untuk melawan santet, tapi juga api semangat untuk membangkitkan orang lain.
Dalam dunia gaib, Selasa Pahing dikenal memiliki daya tolak alami. Dukun-dukun yang paham perhitungan weton biasanya segan berurusan dengan orang ini. Konon, jika nekat mencoba mengirim ilmu hitam, hasilnya justru bisa berbalik menyakitkan. Ada dukun tua yang pernah berkata, Selasa Pahing iku geni, ora gampang dipadamke. Yen kowe nyoba mecici geni kui, yo awake dewe sing kobong. Artinya, Selasa Pahing itu api, tak mudah dipadamkan. Kalau kau mencoba memadamkannya, justru dirimu sendiri yang terbakar. Orang-orang Selasa Pahing juga sering terlihat panas dalam kehidupannya. Mereka penuh energi, jarang sakit, dan kalaupun sakit biasanya cepat sembuh. Tubuh mereka kuat, mental mereka pun keras. Tidak heran kalau energi santet yang masuk seakan kalah oleh kekuatan fisik dan batin mereka. Ibarat bara api yang selalu menyala, tubuh mereka jadi sulit ditembus oleh kegelapan. Namun, bukan berarti mereka kebal mutlak. Jika hidupnya penuh maksiat, jauh dari doa, dan hatinya dikuasai hawa nafsu, pagar api itu bisa meredup. Justru ketika itulah, mereka bisa dimasuki energi buruk. Maka, penting bagi orang Selasa Pahing untuk menjaga diri dengan doa, amal baik, dan hati yang tenang. Jika mereka mampu menjaga kesucian hatinya, maka santet hanya akan jadi debu yang terbakar sebelum sampai ke tubuhnya. Dengan kata lain, orang dengan weton Selasa Pahing adalah pribadi yang membawa api pelindung alami. Mereka kuat, berani, dan seringkali tak gentar menghadapi ancaman gaib. Santet dan teluh jarang mempan, karena energi panas dalam dirinya sudah cukup untuk menghancurkan semua serangan. Tapi ingat, api bisa melindungi, tapi juga bisa melukai. Kunci kekuatan mereka adalah bagaimana mengendalikan emosi dan menjaga hati tetap bersih. 5. Weton Kamis Wage Lur. Jika Rabu Pon adalah cermin yang memantulkan kembali energi jahat, maka Kamis Wage bisa diibaratkan sebagai pohon besar yang rindang dan teduh. Orang yang lahir di hari Kamis Wage dipercaya memiliki aura yang menenangkan, sejuk, dan penuh ketulusan. Aura inilah yang membuat energi negatif, termasuk santet, teluh, dan guna-guna, sulit sekali menempel. Bayangkan sebuah pohon beringin besar di tengah alun-alun desa. Ia berdiri tegak, akarnya menghunjam dalam, dan daunnya rimbun. Meski angin bertiup kencang, pohon itu tetap kokoh, bahkan memberikan keteduhan bagi siapa saja yang berteduh di bawahnya. Begitu pula energi orang Kamis Wage, tenang, teduh, sekaligus melindungi. Dalam primbon Jawa, Kamis adalah hari yang melambangkan ketentraman, sementara Wage adalah pasaran yang punya sifat nrimo ing pandum, menerima dengan ikhlas apa yang diberikan. Gabungan keduanya menciptakan pribadi yang sabar, rendah hati, dan jarang sekali iri atau dengki pada orang lain. Nah, karena hati mereka bersih, energi negatif dari luar biasanya tidak bisa masuk. Santet, teluh, atau pelet ibarat butiran air hujan yang jatuh di atas daun talas, ia langsung tergelincir, tidak menempel. Ada cerita dari sebuah desa di Jawa Barat tentang seorang perempuan tua bernama Mbok Rini, lahir di Kamis Wage. Hidupnya sederhana, tapi selalu tampak bahagia. Banyak orang iri melihatnya meski ia tidak memiliki banyak harta. Konon, ada yang mencoba mengirimkan santet agar ia jatuh sakit. Namun apa yang terjadi? Bukannya sakit, Mbok Rini justru semakin sehat. Bahkan bisa tetap bekerja di ladang setiap hari. Sementara si pengirim justru mengalami kecelakaan kecil yang membuatnya terbaring selama berminggu-minggu. Warga desa percaya, semua itu karena pagar gaib Kamis Wage yang menolak segala bentuk energi buruk. Orang Kamis Wage juga dikenal punya aura penyembuh. Mereka sering jadi tempat curhat atau tempat orang mencari ketenangan. Ketika ada yang gelisah, duduk bersama mereka bisa membuat hati terasa lebih ringan. Energi sejuk inilah yang sekaligus membuat santet sulit menembus. Karena bagaimana mungkin energi gelap bisa masuk pada hati yang penuh ketulusan dan kedamaian? Dalam dunia perdukunan, Kamis Wage memang tidak sekeras Rabu Pon atau sekuat Jumat Kliwon. Namun, justru karena kelembutannya, mereka terlindungi. Ibaratnya, jika Rabu Pon itu perisai baja, maka Kamis Wage adalah air jernih yang membuat apapun yang dilempar ke dalamnya larut tanpa bekas. Para dukun pun segan mencoba, karena mereka tahu energi Kamis Wage tidak mudah disentuh, apalagi digoyahkan. Namun, perlu diingat,
Kekuatan Kamiswage sangat bergantung pada kemurnian hati pemiliknya. Jika mereka tetap hidup sederhana, rendah hati, dan tidak terjerumus pada keserakahan, pagar gaib itu akan semakin kuat. Tapi bila hatinya mulai dipenuhi iri, dengki, dan kesombongan, maka pagar itu bisa melemah. Itulah mengapa banyak orang tua Jawa selalu berpesan kepada anak-anak Kamiswage, aja nganti atimu reget, mergo iku sing dadi tamengmu. Jangan biarkan hatimu kotor, karena itu adalah tamengmu. Keistimewaan lain dari orang Kamiswage adalah mereka sering menjadi peredam konflik. Dalam keluarga atau masyarakat, kehadirannya mampu menenangkan suasana. Mereka tidak suka memperkeruh keadaan, justru lebih sering mendamaikan. Nah, kemampuan inilah yang membuat energi negatif enggan mendekat. Karena di mana ada aura damai, biasanya makhluk gaib atau ilmu hitam akan merasa tertekan. Bahkan, ada keyakinan bahwa rumah orang Kamiswage sering menjadi tempat aman bagi orang lain. Jika seseorang merasa ketakutan karena diganggu makhluk halus atau khawatir terkena teluh, biasanya ia akan merasa lebih tenang setelah singgah di rumah orang dengan weton ini. Konon, roh-roh jahat tidak betah lama-lama berada di sekitar mereka. Kesimpulannya, orang dengan weton Kamiswage adalah pribadi yang teduh, sabar, dan penuh ketulusan. Kekuatan mereka bukan terletak pada aura panas atau pantulan keras, melainkan pada ketenangan hati. Santet, teluh, dan guna-guna biasanya tidak mempan, karena aura mereka ibarat air jernih dan teduh yang menolak segala bentuk kegelapan. Selama mereka menjaga hati tetap bersih, maka perlindungan gaib itu akan selalu menyertai. 6. Weton Sabtu Pahing Lur. Orang yang lahir di Sabtu Pahing dipercaya membawa aura besar yang menyerupai wibawa seorang raja. Dalam hitungan weton Jawa, Sabtu melambangkan kekuatan dan ketegasan, sementara Pahing adalah pasaran dengan energi yang tinggi dan panas. Kombinasi keduanya menciptakan pribadi yang berkarisma, disegani, dan sulit ditaklukkan, baik oleh manusia maupun oleh serangan gaib. Orang Sabtu Pahing ibarat seorang raja yang dikelilingi pasukan gaib. Konon, sejak lahir mereka sudah memiliki penjaga tak kasat mata yang membuat santet, teluh, maupun guna-guna sulit menembus tubuh mereka. Energi negatif yang diarahkan pada Sabtu Pahing biasanya menguap begitu saja, seolah-olah hilang sebelum sampai. Para dukun Jawa kuno bahkan sering berkata, ngirim santet marang Sabtu Pahing munggawe awakmu dewe ringkih. Artinya, menyerang orang Sabtu Pahing dengan ilmu hitam hanya akan melemahkan si pengirim. Dalam kehidupan nyata, mereka sering terlihat berwibawa dan punya daya tekan yang kuat. Orang lain merasa segan hanya dengan tatapan mata atau sikap tenangnya. Aura besar inilah yang membuat makhluk halus pun enggan mendekat. Tak jarang, rumah orang Sabtu Pahing juga dianggap angker oleh orang awam, padahal sebenarnya itu hanyalah efek dari kuatnya energi pelindung yang mereka bawa. Namun, kekuatan ini juga menuntut tanggung jawab. Jika digunakan untuk kebaikan, mereka bisa menjadi pelindung bagi keluarga dan masyarakat. Tetapi bila salah jalan, menjadi angkuh, sombong, atau berbuat zalim, energi besar ini bisa berubah menjadi beban berat. Karena itu, kunci bagi orang Sabtu Pahing adalah mengendalikan ego dan menyalurkan kekuatan besar mereka untuk hal yang baik. Kesimpulannya, Sabtu Pahing adalah weton dengan aura kepemimpinan yang besar, penuh wibawa, dan sulit disentuh santet. Dukun sekalipun segan berurusan dengan mereka, karena energi Sabtu Pahing bagaikan pagar gaib yang tak terlihat, namun selalu menjaga. 7. Weton Minggu Pon Lur. Weton Minggu Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang cerah, ramah, dan penuh semangat hidup. Namun di balik keceriaan itu, mereka membawa pagar gaib alami yang membuat santet atau teluh sulit menempel. Dalam perhitungan Jawa, Minggu melambangkan cahaya matahari, sementara Pon memiliki energi bumi yang stabil. Gabungan keduanya menciptakan pribadi yang seperti matahari di atas bumi, hangat sekaligus kokoh. Orang Minggu Pon memiliki aura yang terang. Mereka ibarat sinar matahari pagi yang membuat kabut menghilang. Energi negatif, seperti santet dan guna-guna, biasanya tidak sanggup menembus sinar itu. Justru, energi gelap akan hancur sebelum sampai, karena tidak tahan dengan cahaya kuat dari dalam diri mereka. Tak heran, banyak cerita bahwa orang Minggu Pon tetap sehat meski jadi sasaran iri hati dan serangan gaib berkali-kali. Ada kisah dari sebuah desa di Yogyakarta. Seorang pria bernama Darmo, lahir Minggu Pon,
Konon pernah beberapa kali dicoba disantet oleh orang yang iri dengan keberhasilannya. Namun, bukannya Darmo yang sakit, justru orang yang mencoba malah mengalami kesialan demi kesialan. Sesepuh desa kemudian berkata, "Wong minggu pon kui uripe wis diliputi cahya, ora gampang katut peteng." Artinya, hidup orang minggu pon sudah dikelilingi cahaya, tidak mudah terseret kegelapan. Selain perlindungan gaib, orang minggu pon juga dikenal ramah dan mudah bergaul. Mereka sering membawa suasana ceria di lingkungannya. Aura inilah yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka. Bahkan, ada keyakinan bahwa jika seseorang yang sedang takut atau merasa diganggu makhluk halus singgah di rumah minggu pon, maka gangguan itu akan reda. Rumah mereka ibarat tempat teduh yang dipenuhi cahaya. Namun, sama seperti weton-weton lainnya, kekuatan minggu pon sangat bergantung pada cara mereka menjalani hidup. Jika mereka menjaga hati tetap bersih, rajin berdoa, dan berbuat baik, cahaya itu akan semakin terang. Tapi jika hidup dalam kebencian dan iri hati, maka cahayanya bisa meredup, membuat pagar gaibnya melemah. Kesimpulannya, minggu pon adalah weton yang membawa cahaya pelindung. Santet sulit menembus mereka, karena energi terang dalam dirinya selalu mengalahkan kegelapan. Mereka ramah, penuh semangat, sekaligus menjadi pelindung alami bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Teman-teman, itulah 7 weton yang dipercaya kebal santet. Apakah benar semua ini mutlak? Tentu saja tidak. Semua kembali pada keyakinan masing-masing. Tapi, dari cerita leluhur, kita belajar bahwa ada energi khusus yang memang menyertai kelahiran seseorang. Pesan pentingnya adalah, jangan pernah mengandalkan hanya pada weton. Sebab pelindung paling kuat tetaplah doa, amal baik, dan hati yang bersih. Santet hanyalah energi negatif, dan energi itu hanya bisa masuk kalau hati kita penuh dengan iri, dengki, dan kebencian. Jadi, jika kita menjaga hati tetap bersih, insya Allah kita pun akan dilindungi. Baiklah teman-teman, semoga video ini bisa memberi wawasan baru tentang keunikan weton Jawa. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tulis juga di kolom komentar, weton apa yang kalian miliki, siapa tahu termasuk salah satu dari 7 weton kebal santet ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.